Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina bisyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita tidak lama lagi, dalam hitungan 6 hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh barokah, bulan di mana setiap amal dilipat gandakan, bulan setan-setan diikat, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Maka berjuta banyaknya kemuliaan bulan Ramadan ini, marilah kita syukuri, karena sebentar lagi kita akan mendapatkannya dengan berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita berusaha untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Terlebih bulan Ramadan, bulan di mana kita menjadikan bulan itu sebagai pesta ibadah. Karena setiap ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan sampai tak terhitung berapa kali lipat pahala yang didapatkan dari kita. Sehingga puasa itu sendiri tidak diberitahu sebagaimana ibadah-ibadah yang lain pahalanya diberitahu. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10. Kalau kita sedekah dilipat gandakan sampai 700. Kita jamaah sholat dilipatkan 27 derajat. Tetapi puasa, kata Allah, wa ana azizi. Puasa itu Allah yang akan melipat gandakan pahalanya sampai tidak tahu kita berapa kali lipat jumlahnya. Maka untuk menyambut bulan yang demikian mulia itu, mari kita siapkan diri kita, baik secara fisik maupun secara psikis. Secara fisik kita persiapkan supaya kita sehat selalu, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini penuh 1 bulan lamanya. Secara kejiwaan mari kita siapkan keilmuan kita. Kita tambah ilmu kita tentang ibadah. Seorang ulama mengatakan, beliau adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa dalam setiap peribadatan kita itu ada hak Allah. Ada 5 hak Allah dalam setiap peribadatan kita. Sehingga kalau hak-hak Allah dalam ibadah kita ini terpenuhi, maka kita bisa berharap ibadah kita ini diterima atau dilipat gandakan sebanyak-banyaknya sebagaimana tadi dikatakan. Tetapi jika hak Allah ini dalam setiap peribadatan yang kita lakukan tidak dipenuhi, boleh jadi ibadah kita ini tidak hanya tidak diterima, bahkan bisa menjadikan diri kita ini celaka. Apa saja hak Allah dalam setiap peribadatan kita? Maka Ibnu Qayyim mengatakan 5 hak Allah dalam peribadatan kita itu, yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas artinya kita hanya berharap kepada Allah semata. Barang siapa yang berharap kepada selain Allah, apapun yang ia lakukan, maka kelak di hari akhirat Allah akan menentang.
Silahkan hadirkan mana yang engkau harapkan dulu di dunia. Maka ketika itu kita akan mendapatkan, kita menjadi orang-orang yang rugi. Karena tidak ada yang bisa diharapkan kecuali Allah. Maka dalam setiap amal kita, setiap langkah kita, hendaknya kita hanya berharap kepada Allah. Jangankan kalau kita berharap kepada manusia, kakak kita, orang tua kita, itu nanti akan menemui kekecewaan. Berharap kepada yang paling berkuasa di negeri ini pun kadang-kadang kita kecewa. Kalau kita misalkan berharap perbaikan ekonomi kita harapkan kepada Menteri Keuangan, bagaimana kita sekarang bisa melihat di Kementerian Keuangan terjadi banyak keteledoran, kecurangan. Setiap yang kita harapkan selain Allah itu akan tidak membahagiakan kita, tidak akan mendapatkan hasil nanti di hadapan Allah. Maka hak Allah yang pertama atas setiap yang kita lakukan itu adalah keikhlasan, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hak Allah atas peribadatan kita, yaitu setiap yang kita lakukan itu harus di dalam rangka memenuhi perintah Allah. Peribadatan yang tidak di dalam rangka memenuhi perintah Allah itu tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah. Maka kita makan, kita minum itu karena Allah. Allah mengatakan kulu wasrabu wala tusrifu. Meskipun hal yang paling sederhana yang biasa kita lakukan, makan dan minum, itu harus kita lakukan dalam rangka itu perintah Allah, mematuhi perintah Allah. Kalau setiap apa saja yang kita lakukan itu dalam rangka mematuhi perintah Allah, maka itu bernilai ibadah, bernilai lebih di hadapan Allah. Tetapi jika apa yang kita lakukan itu karena sesuatu yang bukan atas perintah Allah, maka itu tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Ini hak Allah yang kedua. Yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim, hak Allah atas apa yang kita lakukan dalam peribadatan itu adalah apa yang kita lakukan itu harus di dalam rangka ittiba Rasulullah. Jadi apa yang kita lakukan itu harus menuruti apa yang diajarkan Rasulullah pada kita. Terlebih lagi dalam ibadah yang mahdzur. Ketika dalam ibadah sehari-hari kita bisa menentukan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, atau kita bisa menyesuaikan diri. Tetapi dalam ibadah mahdzur, kalau kita tidak mentaati apa yang diitibakkan Rasul, maka ibadah kita ini akan tertolak. Apa saja yang tidak di dalam rangka itibak Rasul, maka itu dinamakan bid'ah. Sesuatu yang tertolak nanti ya. Hadirin yang berbahagia, maka kalau kita ingin mentaati Allah, salah satu jalannya adalah mentaati Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Sehingga ketaatan kita pada Allah itu harus beritiba kepada Rasul. Ini hak Allah dalam setiap apa yang kita lakukan. Sehingga kalau kita bekerja, kita makan, kita mencari nafkah, kita mencari ilmu, kita berbakti pada orang tua, semua itu di dalam rangka mencari keridhaan Allah, mentaati perintah Allah, di dalam rangka mentaati atau mengikuti ittiba Rasul, maka itu semua bernilai ibadah. Ini hak Allah yang ketiga. Jadi hak Allah yang pertama harus ikhlas. Ikhlas itu hak Allah, bukan dari kita. Yang kedua, mentaati perintah Allah dalam rangka mentaati perintah Allah. Yang ketiga, harus ittiba kepada Rasul, apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Yang keempat, hak Allah atas peribadatan kita itu adalah kita menghadirkan Allah dalam setiap peribadatan kita. Kalau kita beribadah misalkan sholat, maka yang dinamakan khusyuk itu bukan hanya sekedar mengetahui bacaan artinya, kemudian rukunnya tertib, syaratnya tertib, tetapi harus ada hadirnya Allah dalam diri kita. Sehingga setiap gerakan, setiap ucapan itu menghadirkan Allah dalam hati kita. Orang-orang yang sholatnya itu tidak menghadirkan Allah, dalam Al-Quran dikatakan sebagai orang yang lalai. Sehingga orang yang lalai dalam sholat itu dia akan celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sehingga apapun yang kita lakukan ini di dalam rangka muraqabatullah,
Kita ini berada dalam pengawasan Allah. Ketika kita merasa dalam pengawasan Allah, itu namanya kita menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap peribadatan kita. Apalagi dalam ibadah mahdoh. Ketika kita sholat, ketika kita mendengarkan khutbah, kok kita tidak menghadirkan Allah, maka khutbah ini tidak akan bermanfaat nanti di sisi Allah. Karena itu hak Allah. Ya. Hak Allah artinya kewajiban bagi kita. Hadirin yang berbahagia, hak Allah yang kelima dalam peribadatan kita ini adalah menghadirkan rasa perasaan khawatir. Jangan-jangan ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah. Sehingga dua perasaan ini, muraqabatullah dan perasaan takut bahwa kita ini tertolak ibadahnya, menjadi suatu jalinan sikap yang sangat baik. Yang satu menghadirkan kerendahan hati, karena merasa diri kita ini barangkali ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Tetapi yang satu menghadirkan harapan yang luar biasa, ibadah kita ini pasti akan diterima oleh Allah, karena Allah ini maha mulia. Dalam bahasa agama namanya roja dan khauf. Roja adalah senantiasa berharap akan apa yang kita kerjakan ini, senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah. Tetapi kita senantiasa harus memiliki rasa khauf. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan ini nanti tidak akan diterima oleh Allah. Dua perasaan ini yang wajib dihadirkan dalam kehadiran kita setiap ibadah kita, adanya muraqabatullah dan rasa khauf. Demikian yang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa Allah memiliki hak dalam peribadatan kita itu 5. Jika hak-hak Allah ini kita laksanakan dalam setiap ibadah kita, dalam setiap kegiatan kita, maka insya Allah seluruh apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, bahkan bernafas kita, langkah kita, suara kita, telinga kita, mata kita, itu semuanya bernilai ibadah jika hak Allah ini dipenuhi. Tetapi jika hak Allah ini tidak dipenuhi, apapun yang kita lakukan, meskipun itu seolah-olah bernilai ibadah, boleh jadi ini tidak akan diterima. Maka ketika puasa nanti, saya ajak marilah kita tingkatkan ibadah kita dengan ilmu ini. Bagaimana kita memenuhi hak Allah dalam setiap peribadatan kita. Lebih-lebih di saat nanti kita memasuki bulan di mana kita berpesta dalam ibadah, di mana setiap peribadahan akan dilipatkan pahalanya oleh Allah, di mana Allah akan memberikan kepada kita ampunan, barokah, kenikmatan yang luar biasa. Sehingga bulan Ramadan ini jangan sampai terlewat. Jangan sampai kita melakukan puasa sudah bersusah payah, berlapar-lapar, berdahaga, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, kamin so'imin laisa lahu minar ila ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini jika hak Allah tidak terpenuhi dalam setiap peribadatan kita. Maka sebagai khotib, marilah kita persiapkan diri kita menjelang bulan Ramadan yang 6 hari lagi akan kita sambut ini dengan mengetahui hak-hak Allah dalam setiap peribadatan kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini nanti memasuki bulan Ramadan sampai hari-hari berikutnya, kita akan senantiasa bisa memenuhi hak Allah dalam ibadah kita. Sehingga setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini akan bernilai ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.